Kue hari ini, Senin 13 Mei 2024, merangkum dua berita pilihan, antara lain sidang pra-peradilan TPPU Panji Gumilang kembali digelar, hingga dua juru parkir liar di Masjid Istiqlal pelaku pungli Rp150.000 ditangkap. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang perdana pra-peradilan tersangka tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang pada Senin 13 Mei 2024. Beginilah suasana sidang pra-peradilan tersangka tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan oleh pihak pemohon dan termohon. Sidang dihadiri tim kuasa hukum Panji Gumilang, Alvin Lim, Hamdani, dan Yudianto. Sementara pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri dihadiri 3 kuasa hukum. Sidang pra-peradilan ini sudah berlangsung selama sepekan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli kedua pihak. Masing-masing pihak telah melontarkan argumen dan dalil hukumnya. Dan kini sampailah pada kesimpulan akhir yang akan dibacakan oleh hakim. Ya, tadi sidang acaranya adalah pemberian kesimpulan ya dari pihak pemohon dan termohon, juga daftar bukti tambahan. Di situ. Bukti tambahannya apa, Bang? Bukti tambahannya ini kalau dari pihak kami adalah surat pernyataan dari lawyer dan dari Panji Gumilang bahwa kami tidak pernah menerima surat penetapan tersangka tersebut. Di situ. Isi kesimpulannya apa, Bang? Isi kesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan terlihat bahwa mereka banyak melanggar prosedur formil, ya, antara lain yaitu Undang-Undang Yayasan itu Pasal 53 harusnya ada penetapan terlebih dahulu. Terus juga di mana mereka belum punya cukup alat bukti tapi sudah menetapkan sebagai tersangka. Dibuktikan dengan surat dari mereka, ahli TPPU itu baru diperiksa tanggal 2 April 2024 setelah penetapan tersangka bulan November. Harusnya periksa saksi dulu, periksa ahli, baru penetapan tersangka. Bukan penetapan tersangka dulu, baru periksa ahli dan periksa saksi. Nah, ini yang mereka mau lakukan sekarang adalah periksa saksi. Ada panggilan ke Panji Gumilang untuk diperiksa dan saksi-saksi yayasan lain lagi mau diperiksa lagi. Nah, kalau kayak begitu kan berarti ditetapkan tersangka sebelum selesainya penyidikan di situ. Harusnya tersangka itu ditetapkan ketika penyidikan itu sudah selesai. Sehingga ketika penetapan tersangka dilakukan, tahap mereka berikutnya adalah pemberkasan untuk mengirimkan ke kejaksaan. Semoga cepat ada hasil dari sidang pra-peradilan ini agar inti dari kasus tersebut, yakni tindak pidana pencucian uang, bisa segera terselesaikan. Selanjutnya, aparat kepolisian sektor Sawah Besar berhasil meringkus 2 orang juru parkir liar yang viral di sosial media lantaran mematok tarif sebesar Rp150.000 kepada pengunjung Masjid Istiqlal, Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, salah satu pelaku terbukti positif mengkonsumsi narkoba dan satu pelaku lainnya dijerat pasal pencurian dengan pemberatan karena terbukti mencuri barang berharga milik pengunjung Masjid Istiqlal. Dengan tangan terborgol, pelaku dengan inisial AB dan J, juru parkir liar yang wajahnya tengah viral di media sosial, hanya bisa tertunduk malu saat digelandang ke depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Senin pagi tadi. Keduanya berhasil diringkus aparat unit reskrim Polsek Sawah Besar berkat rekaman video dugaan pemerasan terhadap pengunjung Masjid Istiqlal, di mana para pelaku mematok tarif yang tidak wajar, yakni sebesar Rp150.000. Menurut Kapolsek Sawah Besar Kompol Danardono Fernandi, kejadian tersebut terjadi pada Kamis 18 April 2024 lalu sekitar pukul 4 dini hari lalu. Para pelaku melakukan upaya pemerasan tersebut tepat di depan pintu gerbang Masjid Istiqlal. Namun begitu, dari hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku diketahui jika pengunjung yang dipatok tarif Rp150.000 akhirnya tidak bersedia membayar. Polisi juga mengaku belum mendapat laporan resmi dari pihak yang merekam video tersebut. Sementara dari hasil tes urin keduanya, pelaku berinisial AB positif mengkonsumsi narkoba, sedangkan pelaku dengan inisial J dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan karena sempat mencuri barang berharga milik pengunjung Masjid Istiqlal. Di dalam video tersebut ada 3 orang yang berdebat dengan 1 orang yang melakukan pengambilan gambar. 2 dari 3 orang tersebut sudah kami amankan. Inisialnya bernama AB, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun. Dan yang kedua inisialnya J, jenis kelamin laki-laki, berumur 26 tahun. Dan 1 orang yang
terdapat di dalam video tersebut inisialnya D, namun sampai dengan saat ini masih kami laksanakan penyelidikan. Rekan-rekan sekalian, permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif, ya, sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Pelaku mengaku nekat mematok tarif sebesar Rp150.000 lantaran untuk makan sehari-hari. Buat apa sih Pak? Buat impitan ekonomi atau gimana Pak? Parkir udah lama Pak. Di store kemana Pak? Duit itu Pak? Hah? Buat Di store ke makan, siapa? Hah? Buat makan aja Pak. Buat makan. Enggak ada ininya, enggak ada. Buat tangan siapa Pak? Setoran. Setorannya kemana bang? Kemana Bang? Kita buat pribadi. Pribadi ini ya. Bagi-bagi aja. Ternyata meskipun sudah membayar sebesar Rp150.000, namun kendaraan pengunjung tidak terjamin keamanannya. Justru malah juru parkir tersebutlah yang menjadi penyebab tidak amannya lahan parkir tersebut. Demikian Voi hari ini, nantikan berita selanjutnya dengan subscribe YouTube Voi.id dan follow Voi.id di Instagram dan TikTok. Sampai jumpa.